Tapi Tuhan sungguh baik, dia membawa keluarga kami ya semuanya menjadi orang percaya. But God is good. He brought our family to be believers. Mulai dari kakak saya, Starting from my brother. mulai dari saya sendiri kedua. And then me, second. Kemudian semuanya secara bergantian 4 bersaudara kita semua mengenal apa yang kita belajar dari Alkitab. And all 4 siblings, we learn about the Bible. Papa saya orang yang keras. My dad is a very tough person. Bahkan saat dia tahu bahwa kakak perempuan saya mulai join untuk persekutuan, When he found out that my older sister joined the fellowship, dia membuang Alkitabnya ke jalan raya, saudara, di depan rumah. he threw her Bible on the street. Itu saya lihat sendiri, ya, I saw with my own eyes. dia begitu marah, He was so angry, tapi kalau tanpa mama saya, but without my mother, perpanjangan kasih karunia Allah tidak akan terjadi buat keluarga without saya. her extension of the God's love, that will Amen. never happen. Amen. Dan saya percaya itulah kasih karunia Tuhan perpanjangan melalui mama saya. I believe that is God's favor and extension through my mother's love. Ya, sekarang ibu saya walaupun orang yang maksudnya orang zaman dulu gimana sih, yang dia nggak begitu high tech, nggak begitu apa, tapi dia punya satu hati yang betul-betul selain natural mother juga spiritual mother. Now my mother, she doesn't use technology a lot, but she is a natural mother, but she's also a spiritual mother. Ya, bahkan setelah papa dan mama saya bertobat, After my parents repented, setiap kali saya selesai telepon dengan mama saya, dia selalu berkata, nanti mama doain. every time I call them, and they always say, I will pray for you. Selalu dikatakan, nanti mama doain. She always told me, I will pray for you. Bahkan kalau saudara tahu, papa saya dulunya begitu against dengan Kristen. Like what I said earlier, my dad was against Christianity. Setiap kali saya tanya, mama saya, papa mana? Lagi di kamar baca Alkitab. Every time I ask her, where's dad? She said, he's reading the Bible. Puji Tuhan, amin. Praise the Lord, amen. Dan saya percaya, ya, tanpa mama saya, perpanjangan kasih karunia Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kami. Without my mom, the extension of God's love will not happen in Sama our seperti family. juga Hana yang berdoa. Just like Hannah who prayed. Dan saya yakin semua ibu, semua kita di tempat ini, kita tahu apa yang namanya berdoa. And Dan I believe selanjutnya that yang all kita mothers belajar know. dari Hana adalah apa, saudara? The next thing we can learn from Hannah is, Yang kedua adalah Hana bernasar. Hannah made a vow. Hana bernasar kepada Tuhan. She made a vow to the Lord. Kalau Tuhan menggenapi janjinya, menggenapi apa yang dia minta, ya, dia akan bernasar buat Tuhan. She made a vow. Apa yang Hana minta kepada Tuhan, What she asked of the Lord, pada saat Tuhan menggenapi, if God fulfills what she is asking, dia akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. she will give everything to the Lord. Dia bernasar. She made a vow. Kita banyak sering mendengar orang bernasar, kalau saya ini saya akan begini, kalau saya diberkati ini saya akan begini. We've heard people make a vow, if I got this, I will do this. If I'm blessed, I will do this. Seperti Hana. Kita Just sudah like belajar poin kedua seperti Hana, bukan? Just like Hannah, we've learned, right? Kita sudah belajar untuk melakukan yang terbaik pada saat Tuhan memberkati kita. We've learned to do our best when God blesses us. Nah, kita tahu ya, kita belajar seperti Hana, kita bernasar. Tapi yang ketiga, Hana menepati janjinya. The third point is Hannah keeps her promise. Apakah kita menepati janji pada saat kita bernasar kepada Tuhan? Do we keep our promise when we make a vow to God? Dan di dalam ayat yang ke 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Verse 28, therefore I have also have lent him to the Lord, as long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they Ya. worship the Lord there. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. He gave his child to the Lord. Dan juga dia berserah kepada Tuhan. Dalam ayat ke-28 dikatakan dia menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup anak ini. He surrendered to God the whole of his life. Sebab dia tahu anak ini bukan berasal dari kekuatannya sendiri. Because she knew that the child was not out of her strength. Anak ini ada karena kasih anugerah Tuhan. This child is there because of the favor of God. Saudara, saat ini kalau kita tanpa doa kita tidak akan bisa mengawasi anak-anak kita. Without prayer, we cannot take care, we cannot protect our children. Terima kasih buat semua ibu-ibu yang mendoakan anak-anaknya. Thank you for all the mothers who pray for your children. Tapi saat ini kita melihat seperti semalam di dalam doa persekutuan doa semalam di Katy, Just like on the prayer meeting yesterday in Katy,
Ya, kita membahas satu hal yang sangat serius yang sedang terjadi di negara ini. We were discussing about some topic that is serious that is happening in this country. Bahwa pil aborsi ya bisa dijual bebas. This abortion pill can be sold freely. Mungkin saudara sudah tahu. Maybe you know. Dan yang hebatnya lagi, yang seriusnya adalah bahwa pil aborsi itu ya sedang diperdebatkan apakah ini menjadi diskriminasi kepada anak-anak di bawah umur 15 tahun kalau mereka tidak boleh membelinya. And the current debate is whether teenagers below 15 can buy or not. Yang lebih hebatnya lagi adalah apalagi saudara, obat ini disuplai oleh satu company. Amazingly, these pills are supplied by one company. Mereka berdebat bahwa mungkin kalau hanya satu company yang supply, mereka akan monopoli harga. They were debating that if this company takes over the market, then they can monopolize the price. Nggak fair untuk anak-anak yang lain yang nggak mampu. It's unfair to the kids who are not wealthy. Kemudian mereka berembuk lagi bahwa seharusnya kasih beberapa company supaya mereka bisa menekan harga. So maybe we should allow several companies to sell these pills. Sesuatu yang sangat saya katakan sangat berbahaya. It is very dangerous. Mungkin banyak sekali kita bisa beli di luar, mungkin di negara-negara lain sangat mudah, tapi saya nggak mau memikirkan hal-hal yang di luar, kita hanya memikirkan apa yang terjadi di tempat ini. We want to think what's happening in this place right now. Mungkin dikatakan di Indonesia mungkin lebih gampang dibeli. In Indonesia, maybe it's easier to be bought. Mungkin di Kanada lebih gampang dibeli. Maybe it's easier to be bought in Canada. Tapi yang saya mau angkat pada hari masalah ini adalah kita sekarang berada di negara ini. But what I want to bring up today is because we live here in this nation. Dan Tuhan katakan dalam firman, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu di mana engkau aku buang. And God says in His Word that pray for the prosperity of the city where I place you. Ya. Jadi saatnya kita ada di tempat ini, mari kita pikirkan, ya. Kalau tanpa ibu yang berdoa, So let us think about it. Without mother who are praying, tanpa ibu yang mau bernasar dan menyerahkan dan berjanji kepada Tuhan, without mothers who are making vows, making promises to God, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di negara ini. we will not know what will happen to this country Karena kita saat ini ada di negara ini. because we are here in this country. Dan mungkin minggu lalu kalau saudara yang ikuti news, ya Texas juga sudah melegalize, bukan melegalize, mereka sudah menang untuk vote untuk bahwa marijuana itu legal di Texas. If you follow the news last week, Texas legalized marijuana. Dan bahkan sedihnya lagi saudara, satu senator dari Republikan mereka bahkan mengutip ayat di 1 Timothy 4 ayat 4. Mari kita buka bersama-sama. They quoted a verse from 1 Timothy 4:4. Ya 1 Timothy 4 ayat 4, sudah ketemu semua ya. Ayat keempat dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. 1 Timothy 4 verse 4. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Susah ya untuk dimengerti. It's very hard to understand. Firman Tuhan katakan, betul kita mengucap syukur untuk segala sesuatu, tidak ada yang haram buat Tuhan, asal kita menerimanya dengan ucapan syukur. Yes, as long as we receive with thanksgiving, nothing is to be refused. Ini memang bukan suatu masalah yang serius saat ini, This is not a serious matter at this time, tapi ini berbahaya. but this is dangerous. Mungkin mereka bermaksud untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan sakit secara fisik untuk menolong kesakitan mereka. Maybe they meant to help those who are physically sick, to help them, to ease the pain. Kita masih belum tahu, tapi mari ya, saya berharap ibu-ibu di tempat ini berdoa ya buat kesejahteraan kota di mana kita pada saat ini tinggal, untuk kesejahteraan anak-anak kita I'm bersama. hoping the mothers here would pray for the prosperity of the city where we live. Terus selanjutnya di PowerPoint-nya masih ada? Ya, jadi pada puncaknya ya, perempuan melampaui semua makhluk ciptaan Tuhan. Mothers or women reach the highest, is the highest among God's creation. Dan ada beberapa quote. I have few quotes. Ya, Abraham Lincoln mengatakan, itulah aku sekarang, aku berhutang pada ibuku yang mulia. Abraham Lincoln said, now I owe to my glorious mother. Yang kedua katakan oleh John Gray, katakan tangan yang mengayun-ayun yang memimpin dunia ini. The hand that is waving, that is leading this world. Saudara tahu tangan yang mengayun maksudnya bukan mengayun untuk apa, pedang gitu loh maksudnya.
tapi ibu yang mengayun baby. You know, Dia, like dia mothers mengayun that are kayun swinging their anaknya. hands for the babies. Karena dari anak inilah yang akan memimpin dunia. Because from this child, Dari will anak become inilah the yang leader akan of the world. memimpin gereja. Will lead the church. Dari anak inilah yang akan memimpin satu negara. This child will lead the nation. Ya makanya pada saat membaca, oh betul juga ya. Bayi itu diayun-ayun supaya tidur dan dari tangan ibu yang mengayun inilah yang akan ya tercipta seorang pemimpin. Now we understand what the second quote means. It's from the Kemudian hand that swing. The, baby. Napoleon juga berkata, nasib anak di masa depan selalu karena pekerjaan ibu. The fate of a mother, Napoleon says, in the future is always because of what the mother did. Dan yang terakhir dari Spanish Amsal Spanyol dikatakan, ini sorry ya pastor ya, 1 ons ibu adalah senilai dengan 1 pon pendeta. 1 ounce of mother is valued like 1 pound of a pastor. Ya ibu Mutia senyum-senyum di depan. So Ya. pastor's wife Jadi smiling. kelihatannya mungkin pastor wife itu ya imut kecil gitu, tapi ya bobotnya itu adalah 1 ons itu sama dengan 1 ponnya pendeta. Even it looks like pastor's wife is maybe nothing, but she is so valuable. Makanya precious. hati-hati saudara dengan Ibu Mutia ya. So be careful with pastor's wife. Ya, jadi pada puncaknya perempuan itu melampaui semua makhluk ciptaan lain. Woman reaches beyond the other creation. Ya bahkan dalam Amsal mengatakan, saudara nggak usah buka, di dalam pasal 31 dikatakan, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Proverbs 31. 31. Ya, you don't have to. Ya dikatakan, siapa mendapat istri, Whoever gets a wife mendapat sesuatu yang baik. gets a good thing. Ya, kemudian dikatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Houses and treasures are inheritance from the ancestor. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. But wise wife is a blessing from God. Ya. Jadi untuk hari spesial ini saya berharap kita bukan hanya sebagai natural mother tapi menjadi spiritual mother. Tadi saya katakan We not only want to become natural mother, but also spiritual mother. pada saat usia kita menanjak, kita nggak mungkin untuk melahirkan lagi. As we age, we cannot give birth again. Tetapi saudara bisa menjadi spiritual mother setiap saat. But we can at any moment become spiritual mother. Buat anak-anak di gereja tempat ini, saudara bisa jadi spiritual mother. For the people in here, the children, we can be spiritual mothers. Ya, saya sering melihat ada beberapa ibu yang begitu sangat mengasihi anak-anak tempat ini, dikasih satu nasihat, satu keamanan, suatu safe rasa aman. I often see mothers in this church who give counsel, give protection to other kids. Dan saya berharap kita semua mengerti bahwa setiap orang bisa menjadi natural mother. I'm hoping that everyone can be a natural mother. Tapi jangan kecewa pada saat saudara tidak bisa. But don't be disappointed when you cannot be one. Karena yang Tuhan inginkan saat ini adalah spiritual mother. But what God really wants to Amen. happen is for you to become spiritual mother. Amen. Ya, jadi spiritual mother itu nggak harus saudara masih muda, ya, yang masih remaja, atau saudara bisa menjadi spiritual mother setiap saat saudara You don't have inginkan. to be young. It doesn't matter who you are. You can be a spiritual mother at any time. Ya, soal itu ibu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. It's a calling from God. Melahirkan anak-anak saja tidak cukup. Just to give birth is not enough. Memberikan makan kepada anak-anak saja tidak cukup. Just to feed our children is not enough. Untuk make sure memastikan bahwa mereka itu mendapat makanan yang cukup dan gizi yang cukup saja tidak cukup. Just to ensure that they get the right nutrition is not enough Kalau saudara tidak menjadi spiritual mother. unless we become spiritual mother. Sebab itu pada saat kita boleh merayakan Special Day Mother's Day ini, As we celebrate this special day, Mother's Day, mari kita kembali reflect keadaan kita masing-masing, terutama untuk para ibu dan orang tua. let us reflect our own lives, especially mothers and parents. Juga bagi yang para single yang masih muda yang belum married. Single, you are not married yet. Ya, saya berharap saudara mengerti bagaimana pengorbanan seorang ibu buat saudara sekalian. I hope that you will understand the sacrifice of your mothers. Sehingga kesimpulannya adalah satu orang negarawan, mau itu penginjil, satu orang misionaris yang besar tidak akan ada tanpa seorang ibu. The conclusion is a statesman or missionary will not exist unless of a great mother. Demikian juga para pembohong, pemabuk, ya orang-orang penipu, penjudi, semua juga ada dari seorang ibu.